Pagi daing. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah. Insyaallah kita persingkat saja. Insyaallah hari ini sore ini kita akan sama-sama manasik untuk kesempurnaan umroh kita besok. Jadi insyaallah saya jelaskan dari awal langkah-langkah kita dari besok beranjak dari hotel, minta maaf, langkah-langkah kita semenjak sebelum meletakkan koper di depan kamar, baru kita akan menaiki bus ke Bir Ali, ke stasiun kereta hingga kota Mekah. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Bapak Ibu, sebelumnya saya minta doa untuk diri sendiri karena saya kurang sehat, jadi kurang aktif mencari. Kedua, doakan ada jamaah saya yang baru saja kemarin beranjak dari Indonesia. Jadi saya bawa grup ketiga, saya hanya bisa bersamai hanya 6 hari saja. Fotonya masih ada, grupnya masih ada aktif. Kemarin terbang ke Indonesia dari kota Jeddah sampai Jakarta, masuk rumah sakit, meninggal dunia. Perempuan, datang suami istri, perempuannya yang meninggal, Allah ambil. Jadi di dalam perjalanan ibu bapak ini yang datang ini, ternyata Allah izinkan dia datang ke kota Mekah, Allah sucikan dia dengan dosa-dosanya, lalu Allah ambil di Indonesia. Jadi insyaallah semoga dia husnul khatimah. Baru meninggal tadi di WhatsApp di grup, baru meninggal tadi, semoga husnul khatimah dan semoga semua menjadi orang yang senantiasa husnul khatimah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah saya akan mulai. Sebelum kita beranjak ke hotel, Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan jelaskan dulu dari awal apa saja tata cara umroh yang benar, apa saja pelaksanaan yang benar yang akan kita laksanakan besok. Yang pertama kita laksanakan Bapak Ibu rukun umroh yang kita harus ketahui. Rukun umroh itu ada 4 yang kita lakukan. Kalau di Indonesia disebut 5, yang terakhir disebut tertibnya. Pengerjaannya hanya 4 saja sebenarnya. Oke, saya sebutkan yang singkatnya. Rukun umroh yang harus kita lakukan 4 sahaja. Yang pertama, Bapak Ibu akan sama-sama melafazkan niat di Bir Ali di Masjid Dzululaifah. Nanti niatnya kita akan sama-sama lapaskan di sana. Setelah melaksanakan sholat sunnah ihram di Bir Ali, kita akan lapaskan niatnya di bus. Kedua, kita akan sama-sama beranjak ke kota Mekah dan melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali putaran. Dan yang ketiga, kita akan sama-sama melaksanakan sa'i sebanyak 7 kali laluan. Yang keempat, kita akan sama-sama melaksanakan tahallul. Jadi 4 saja yang kita lakukan, yang harus kita lakukan. Ini rukun umroh. Kalau tidak dilakukan 1, maka tidak sah umrohnya. 4 ini kita lakukan besok dari siang. Semenjak beranjak ke Bir Ali, baru kita akan sama-sama melapaskannya di Bir Ali. Oke, jadi sebelum kita laksanakan rukun-rukunnya Bapak Ibu, ada namanya sunnah-sunnah ihram yang harus kita laksanakan. Sunnah ihram di mana kita laksanakan, kita akan sama-sama laksanakan di hotel. Apa saja sunnah-sunnah ihram yang kita laksanakan? Yang pertama, kita semua harus melaksanakan mandi ihram. Sunnahnya melaksanakan mandi ihram sama seperti mandi junub, mandi besar. Basahkan seluruh badan. Oke, sebelum mandi nanti disunahkan juga memotong kuku yang panjang-panjang, dipotong kukunya. Terus disunahkan memotong seluruh rambut yang ada. Disunahkan memotong rambut apa saja yang ada di seluruh badan. Rambut ketiak, rambut kemaluan disunahkan. Ini harus dipotong. Nah, juga ini untuk menjaga terlanggarnya pantang larang ihram. Jadi ini sunnah harus dipotong. Rambut ketiak, rambut kemaluan ini sunnah dipotong. Terus sunnah harus dilakukan. Oke, Bang siapa? Bang Wawan. Oke. Kukunya dipotong kan? Oke, kuku udah dipotong. Terus kalau sudah melaksanakan memotong kuku dan memotong rambut yang ada di seluruh badan, kita juga disunahkan menggunakan wangi-wangian dulu. Jadi disunahkan di badan menggunakan wangi-wangian, menggunakan sabun saat mandi. Setelah mandi menyemprotkan parfum di badan boleh. Yang perempuan mau berbedak boleh saja sebelum berniat. Oke. Jadi sebelumnya harus potong kuku, potong rambut semua, gunakan wangi-wangian untuk badan. Jadi jangan digunakan di kain ihramnya ya. Catat, jangan digunakan di kain ihram, di badan saja. Setelah Bapak Ibu rahimakumullah sama-sama
melaksanakan sunnah-sunnah tadi, maka gunakanlah kain ihram yang sudah ditentukan. Yang perempuan harus menutup seluruh bagian daripada badannya dari telapak kaki sampai kepala kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi harus tertutup. Bajunya apakah bisa menggunakan baju selain putih? Boleh, tapi supaya seragam, misalkan menggunakan baju putih. Ada larangan, tapi supaya seragam menggunakan baju putih. Sekali lagi yang perempuan, ihramnya seluruh badan harus tertutup dari kepala hingga telapak kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi sudah tidak boleh lagi menggunakan masker atau menggunakan niqab. Telapak tangannya, di mana batas telapak tangan perempuan? Batas telapak tangan perempuan sampai di pergelangan tangannya. Di sini. Di sini juga boleh dilihatkan sama di sini. Selain daripada itu tidak boleh dilihatkan untuk yang perempuan. Oke, harus dijaga daripada niat nanti sampai umrah selesai. Soalnya nanti saya akan jelaskan begitupun tentang patah larangnya, bagaimana kalau terbatal wudhu, bagaimana cara berwudhu supaya tidak terbuka aurat, kita akan jelaskan nanti yang perempuan. Oke, untuk yang perempuan sudah dijelasin kalau kain ihram yang digunakan seluruh badan tertutup, menggunakan dari kaki sampai kepala kecuali wajah dan telapak tangan. Untuk yang laki-laki, kita menggunakan 2 helai kain ini saja. Tidak boleh menggunakan kain apapun di seluruh badan. Celana dalam, baju dalam sudah tidak boleh digunakan. Harus menggunakan 2 helai kain ini saja. Kalau tidak terbiasa nggak menggunakan celana dalam, nggak apa-apa, nanti biasa. Oke. Biasa, insyaallah nanti biasa. Insyaallah saya akan jelaskan sedikit cara menggunakan kain ihram ini bapak-bapak. Maaf saya berdiri ya. Oke, arah ke bapak. Caranya cukup ada 2 cara. Cara paling simpel kita luruskan ujungnya. Ambil seperti menggunakan sarung, tapi ujungnya ini kita masukkan supaya tidak terbuka. Jadi ini langkah tidak masalah. Ini harus dimasukkan ke dalam seperti menggunakan sarung. Dibuat sekuat-kuatnya. Ini yang cara paling simpel. Kalau mau agak ribet sedikit, Bapak ambil ini ke dalam. Ini masukin ini ditarik. Ini boleh masuk ke dalam juga. Jadi boleh kemana-mana langkahnya. Gak kelihatan auratnya. Oke. Jadi kuat di belakang juga kuat. Ini untuk yang laki-laki. Terus untuk atasnya bagaimana? Atasnya sangat-sangat simpel. Ikat ujungnya. Ikat ujungnya, letak di belakang. Oke. Kalau sudah begini kuat, nanti tinggal dinaikkan saja. Ini kalau mau sholat. Kapan dibuka? Dibuka ini 1 kali saja saat melaksanakan tawaf, disunahkan seperti ini. Jadi kalau sholat atau dari hotel jangan dibuka dulu. Bisa juga disediakan. Bisa diikat di belakang, bisa diikat. Kapan dibuka begitu? Nanti pas tawaf saja. Saat sholat, saat perjalanan dari sini tidak perlu dibuka. Ini simpel. Kalau mau yang agak ribet, jangan sudah. Ini yang paling simpel dan enak dibuka pasang. Yang ini ada pasangan. Insyaallah ada cara lain selain ini, bisa menarik bagian belakang suaminya. Insyaallah nanti ada cara lain kita jelaskan juga bagaimana, apakah laki-laki dan perempuan boleh bersentuhan saat tawaf, kami akan jelaskan. Suami istri pun sama. Oke Bapak Ibu rahimakumullah, saya lanjutkan. Kalau sudah umpama dia kita panjang, nanti dia tiba-tiba dia melanggar, misalnya kita pakai kembali, harus kita tawaf. Oke, jadi untuk dibuka sepertinya tidak bisa, maksudnya karena terbuka sendiri kan dia longgar kan. Oke. Jadi untuk terbuka sendiri insya Allah tidak bakalan. Apalagi mau ditambah sabuk boleh. Sabuk apa saja jenisnya. Kalau saya alhamdulillah tidak pernah menggunakan sabuk dan insya Allah ini tidak akan terbuka. Dikuatkan bagian ujungnya. Insya Allah nggak akan terbuka. Kalau seumpama dia terbuka, diginikan saja Pak. Ginikan saja. Ulang lagi. Tapi nggak usah dibuka aurat. Ya. Insya Allah saat tawaf nggak bakalan terbuka. Oke. Ada orang Arab yang
Ibunya menari dari belakang saya tarik. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Bila sudah laki-laki, kalau sudah menggunakan dua kain ini, tidak ada boleh kain yang lain yang ada di seluruh badan, celana dalam atau baju dalam. Sekali lagi, di saat seorang hamba Bapak Ibu kalau sudah menggunakan kain ihram, ini tandanya kain terakhir kita. Termasuk saya senantiasa berpikir, kalau sudah saya menggunakan kain ini, antara saya dengan Tuhan saya. Karena kalau sudah meninggal, saya dimakamkan dengan kain terakhir ini. Tidak perlu dipakai kain kapan lagi sama kerajaan kalau kita meninggal di sini. Kalau sudah menggunakan kain yang ini. Jadi ini kain terakhir kita. Yang perempuan akan ditambahkan biasanya. Ditambahkan kain untuk menutup wajahnya. Kalau laki-laki tidak ditutup wajahnya. Jadi di saat dimakamkan, Rasulullah bila ada di antara kita yang diambil duluan saat melaksanakan tawaf atau setelah melepaskan niat, maka inilah kain terakhir kita. Tidak ditambahkan lagi kain-kain yang lain untuk memakamkan kita. Jadi ini kain terakhir. Sekali lagi harus kita maksimalkan dan pikirkan saat menggunakan kain ihram ini. Oh, ini kain kapan saya. Jadi harus kita maksimalkan diri sendiri dan sucikan kembali niat kita. Oke, setelah laki-laki, setelah kita sama-sama menggunakan kain ihram yang perempuan dan laki-laki, maka packing semua barang-barang, koper besar, koper kecil letak di depan kamar. Ransel, tas yang ini boleh dibawa ke masjid. Boleh menggunakan tas, boleh menggunakan sabuk, intinya tidak boleh menggunakan baju berjahit atau celana berjahit di dalam badan. Oke, boleh membawa tas ransel, boleh. Intinya kalau koper nanti diletak di dalam bas, kita akan terima semua di kota Mekah. Oke, Bapak Ibu rahimahullah. Setelah kita sama-sama meletakkan koper jam 9, billboy akan menurunkan koper. Kita di waktu zuhur akan sama-sama melaksanakan sholat. Setelah itu pada zuhur kita makan siang sebentar, baru beranjak ke Bir Ali, Masjidul Hulaifah, melapaskan niat. Ini simak. Kalau sudah di Bir Ali, Masjidul Hulaifah, nanti kita melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah. Yani sholat sunnah ihram yang kita laksanakan. Sholat sunnah ihram kita laksanakan di Masjid Bir Ali atau di Zul Hulaifah, di mikot penduduk Madinah. Karena sekarang kita di Madinah, jadi mikot kita di sana. Besok di kota Mekah, mikot kita berbeda. Setelah itu Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita berniat, setelah kita melaksanakan sholat sunnah, kita akan sama-sama kembali ke bas dan melapaskan niat. Rukun umroh yang pertama. Rukun umroh yang pertama melapaskan niat. Insyaallah niatnya akan saya bimbing dan niat bersyarat nanti saya akan bimbing. Labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala akan saya bimbing di dalam bas. Setelah itu kita akan sama-sama menjaga pantang larang ihram. Ya, ini yang penting harus kita jaga. Kalau sudah berniat, ada namanya pantang larang ihram yang harus kita jaga. Dari Bir Ali sampai ke kota Mekah sampai umroh selesai. Lebih kurang kalau menggunakan kereta ya sekitar 6 jam. Kita jaga itu sampai selesai umrohnya. Perjalanan 2 jam ya 6-7 jam. Kalau menggunakan bus sekitar 12 jam lebih. Jadi insyaallah mempersingkat waktu, kita menggunakan kereta cepat, kita menjaga lebih kurang 6 jam sampai selesai. Apa saja pantang larang ihram yang harus kita jaga? Pantang larang ihram yang harus kita jaga seperti yang pertama tadi yang disunah-sunahkan menjadi larangan. Yang tadi disunahkan memotong kuku atau tercabutnya kuku, kalau sudah berniat menjadi pantang larang. Yang kedua, tidak boleh, maaf sebelum ke sana, sebelum menyebut yang pantang larang yang tadi, apa saja pantang larang ihram yang utama untuk yang laki-laki? Untuk yang laki-laki pantang larang ihramnya yang utama yakni tidak boleh menggunakan baju dan celana dalam tadi. Terus yang kedua, tidak boleh menutup kepala, menggunakan topi atau menggunakan kain ihramnya karena kepanasan. Tidak boleh. Begini mungkin, tidak boleh. Yang laki-laki juga tidak boleh menggunakan sendal atau sepatu melebihi mata kaki. Di atas mata kaki tidak boleh yang laki-laki. Ini harus dijaga. Untuk yang perempuan tadi sudah disebutkan pantang larangnya apa saja, tidak boleh menggunakan cadar ataupun masker. Kecuali dalam keadaan Covid kemarin di para ulama membolehkan menutup wajah dengan masker. Kalaupun mau menggunakan cadar, caranya ambil topi yang panjang ke depan, cadarnya di depan topi.
Jadi tidak langsung tertutup ke wajah. Sama seperti menggunakan yang laki-laki kalaupun kepanasan gunakan payung, jadi di atas kepala sekali. Boleh menggunakan payung, tapi jangan langsung menutup seperti ini. Yang laki-laki. Perempuan pun sama, kalau mau menggunakan cadar, ambil topi ke depan, tutup wajahnya. Itu boleh. Terus yang perempuan tidak boleh, ibu-ibu, nenek-nenek juga ini yang sangat penting, suka hilap. Tidak boleh menutup telapak tangan. Kadang-kadang dia menggunakan sarung tangan nanti. Ini tidak boleh digunakan sarung tangan. Yang boleh digunakan sarung tangan seperti itu, ya di bagian belakangnya ditutup boleh, tapi jangan ditutup bagian depannya. Ya, ini contohnya digunakan kakak. Jadi boleh tertutup bagian belakang, bagian depannya tidak boleh. Kalaupun was-was boleh dibuka semuanya, intinya sampai di sini. Ini sampai di sini. Oke, yang ibu-ibu. Oke, setelah itu untuk ibu-ibu sama laki-laki sudah dijelas pantang larangnya yang penting tadi. Kita tambahkan lagi apa pantang larang ihram yang harus kita jaga, yang laki-laki dan perempuan. Yang tadi disunah-sunahkan menjadi pantang larang, seperti memotong kuku atau mencabut kuku sudah tidak boleh. Mencabut rambut apa saja di seluruh badan sudah tidak boleh lagi, walaupun rambut kepala. Mungkin yang laki-laki sengaja begini, tercabut rambutnya tidak boleh lagi. Yang perempuan pun harus dijaga, makanya gunakan ciput. Jadi usahakan kalau sudah menggunakan ciput dan mengikat rambut itu dan menggunakan ciput, jangan dibuka-buka lagi. Nanti saya bagi tahu caranya, bagaimana cara berwudu tidak membuka hijab atau ciputnya. Sebentar kita jelaskan. Ini kalau sudah menggunakan ciput atau mukenahnya, jangan dibuka-buka lagi. Yang perempuan supaya tidak tercabutnya rambut. Oke. Juga apalagi yang dilarang pantang larangnya ditambahannya, yakni sudah tidak boleh lagi menggunakan wangi-wangian. Wangi-wangian apa saja jenisnya, perfume kah, sabun kah, kecuali obat. Mungkin minyak angin yang harus digunakan boleh saja, tapi dari jauh. Minyak kayu putih kalau jadi obat memang sangat diperlukan, boleh. Ada keringanannya. Kalau tidak diperlukan jangan digunakan untuk kesempurnaan umroh. Jadi apa saja jenisnya wangi-wangian, mungkin orang mau meletakkan di tangan, tidak boleh dulu karena kita dalam keadaan ihram. Apalagi pantang larangnya ini untuk suami istri, diabadikan dalam Al-Quran, la rafas, tak boleh berkata-kata mesra. Walaupun dalam mengkode, minta maaf, walaupun mengkode, ya mungkin mengkode sayang nanti malam ya, tidak boleh lagi. Walaupun mengkode bilang untuk nanti malam, minta maaf, nanti malam mau ketemu atau bercumbu, sudah tidak boleh lagi. Walaupun pasangannya di Indonesia, tidak boleh mengkode. Intinya yang mengarah ke syahwat itu tidak boleh. Apalagi berhubungan badan. Yang laki-laki perempuan harus menjaga. Terus tidak boleh roplas, berkata-kata mesra, berkata-kata cumbu. Tidak boleh busuk. Ini yang perempuan, laki-laki. Busuk ini tidak boleh marah, berkata-kata kasar. Berkata-kata kasar ditahan lagi. Tidak boleh busuk, berkata-kata kasar, mungkin marah, terus memarah ke teman sebelah, mengkasarinya, sudah tidak boleh lagi. Apalagi tambahannya wala jidal, tidak boleh berdebat yang mengakibatkan kemarahan. Wala jidal fil haq, tidak boleh berdebat mengakibatkan kemarahan. Terus kita kalau sudah berniat itu juga tidak boleh melaksanakan melamar. Misalkan ibu punya anak belum menikah, chat sama ustadz, mau nggak saya jodohkan sama anak saya, sudah tidak boleh. Misalkan, atau orang lain dari handphone, mau nggak saya jodohkan sama anak saya, tidak boleh. Melamarkan, walaupun itu bercanda. Terus tidak boleh menikahkan. Dan yang paling penting, tidak boleh membunuh hewan apa saja yang dilihat, walaupun itu hanya lalat atau serangga. Kalau ada datang, diusir saja, jangan dibunuh. Ini termasuk pantang larang yang besar dan harus membayar denda, seperti membunuh itu. Jadi pantang larang ini Bapak Ibu ada namanya dam ringan dan dam berat. Kalau melanggar pantang larang yang ringan, harus membayar hadyu, membayar fidyah, membayar fidyah sebanyak 6 pek makanan yang harus dikeluarkan di jalan Allah di bumi Mekah. Membeli 6 pek makanan harus dikeluarkan. Kalau itu berat, harus menyembelih 1 ekor kambing. Harus menyembelih 1 ekor kambing. Kalau tidak mampu menyembelih 1 ekor kambing, harus berpuasa selama 6 hari, 3 hari Mekah, 3 hari Indonesia. Harus berpuasa.
Kalau saya tidak mengaku terus saya sudah melanggar, misal ada ibu-ibu yang tadinya melanggar di kamar mandi, dia menggunakan perfume dan tidak menceritakan pantang larangnya bagaimana, itu urusan Bapak Ibu semua dengan Allah. Sekali lagi, dam ini urusan kita semua dengan Allah. Jadi kami di sini hanya mengingatkan saja. Boleh saja tidak mengaku dan tidak keluar uang untuk membayar hadiah atau dam, itu urusan Bapak Ifadah. Dia melaksanakan sunnah berhubungan badan. Sedangkan di saat haji kalau melaksanakan hubungan badan di Mina atau belum melaksanakan tawaf ifadah, maka harus membayar denda 1 ekor unta. 2020 haji Covid. 2021 dia menelpon, Ustaz, minta maaf saya nak bertanya, orang Malaysia. Saya nak bertanya, saya silap di tahun 2019 lalu, saya pernah melanggar pantang larang, akan tapi saya malu untuk bercerita kepada Ustaz. Dia bukan tidak mampu bayar, tapi malu menceritakan bahwa dia melakukan hubungan badan. Apa yang terjadi? Minta maaf, saya pernah melaksanakan hubungan dengan wife saya di Mina, kata dia. Akan tetapi saya tidak enak untuk menceritakan ke Ustaz untuk membayar dam saya. Akhirnya dari 2019 sampai 2021 Bapak Ibu, seringkali didatangi oleh unta ternyata di mimpinya. Karena dia mempunyai hutang unta belum dibayar, didatangi oleh unta. Akhirnya di 2021 dibayarlah dam itu 1 ekor unta dengan harga 27 juta rupiah. Itu hadiah yang harus dibayar kepada Allah supaya jadi nanti akan dituntut kalau tidak kita tidak membayar hadiah tersebut. Saya pun kadang-kadang kalaupun silap, lupa pantang larang, tetap harus membayar hadiah. Bukan hanya mengarahkan jamaah saja. Saya, istri saya melaksanakan pantang larang harus saya bayar untuk mengurangi tanggung jawab kita ke Sang Pencipta. Jadi kalau ada nanti yang melanggar, ceritakan saja. Misalnya kalau ringan cukup membayar fidyah, kalau berat harus menyembelih 1 ekor kambing. Itu saja pantang larangnya. Semenjak bagaimana panas pindahkah sebelah kiri? Atau Enggak apa-apa lah. Lanjut. boleh pindah ke sebelah kanan. Enggak apa-apa, sebentar gini. Boleh pindah. Insya Allah sehat. Sehat. Oke. Materi suruh. Lanjutkan. Selama ini nanti kita berkonsen dan Oke, sebentar kita jelaskan. Setelah kita sama-sama melepaskan niat, pantang larang ihram yang tadi harus kita jaga Bapak Ibu, harus kita jaga benar-benar. Sekali lagi, kalau sudah kita berniat antara kita dengan Sang Pencipta, hablum minallah, antara seorang hamba dengan Sang Penciptanya. Kenapa diadakan pantang larang ihram yang tadi? Supaya Bapak Ibu tahu kalau sudah antara kita dengan Tuhan kita beribadah, tidak usah memikirkan istri lagi, tidak usah memikirkan anak-anak lagi, tidak usah memikirkan bisnis kita lagi, tidak usah memikirkan dunia kita lagi. Kita memikirkan, ya Rob, saya datang dengan dosa-dosa silap saya untuk bertamu ke rumah. Maka diadakan pantang larang ihram ini untuk kita sadar dan kita mengerti bahwasanya di antara kita dengan Tuhan kita sudah tidak boleh marah lagi, tidak boleh memikirkan hawa nafsu lagi, tidak boleh berdebat urusan dunia kita, dan harus menjaga pantang larang ihram yang diperintahkan di syariat. Itu makanya kalau sudah berihram antara kita dengan Tuhan, hanya disebutkan dengan pantang larang ihram. Setelah itu, setelah pantang larang ihram kita jaga, kita akan beranjak ke kota Mekah menggunakan kereta lebih kurang 2 jam. Sampai kota Mekah nanti Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan sama-sama masuk ke hotel dulu, letakkan barang, atau nanti kita lihat bagaimana agenda di Mekah. Sampai Mekah biasa semua jamaah, bukan hanya yang bintang 5, bintang 3, bintang 2, pasti dicoba dengan kegundahan karena rasa capek dari kota Madinah. Biasanya ada saja yang mengeluh. Walaupun dia hotelnya VIP pasti mengeluh. Dicoba gundah hati kita. Kalau ada dicoba dengan begitu, setan membisik, ingatlah, oke, saya umroh, saya harus luruskan niat saya terima cobaan yang saya terima saat ini. Oke, sekali lagi spiritualnya kota Mekah itu sangat-sangat besar. 2000 sebelum haji, saya alhamdulillah seringkali Allah tegur dan untuk mengingatkan saya sendiri. Leader saya orang Makassar, mempunyai bapak lebih kurang umurnya 63 tahun. Ini kisah nyata. Saya bawa di saat dari Bir Ali, saat dari Indonesia dibisik,
Nah, semoga selamat dan umur, semoga Allah luaskan umurnya. Apa kata Ustaz? Kalau saya masih suka lalai dengan sholatnya, Ustaz. Tolong dinasihatkan di kota Madinah sampai kota Mekah nanti. Sampai di Madinah berniat, Bapak Ibu, ayahandanya ini saya lihat, saksikan dengan mata kepala sendiri, menggigil. Saya kira dia nervous, kata keluarganya dia orang laut. Mungkin karena cuaca panas jadi menggigil, kata dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dikasih obat seperti biasa, dikasih obat. Akhirnya bisa enakan, bisa menyempurnakan umrohnya dengan sempurna. Sakit, anak kandanya berdoa, ya Allah, kalaupun kau ambil nyawa orang tua saya, jangan di sini, izinkan kembali ke Indonesia. Benar sekali, doanya dikabulkan. Sempat pada masa itu dia sempat mencium Hajar Aswad, Bapak itu, pada saat 23 tahun. Setelah itu kembali ke Indonesia, baru sampai bandara Sultan Hasanuddin, masuk hospital, meninggal dunia. Jadi sekali lagi Allah sucikan dia dulu di kota Mekah, kembali ke Indonesia diambil. Sekali lagi, kalau sudah kita masuk kota Mekah ini Bapak Ibu, spiritualnya sangat-sangat tinggi. Banyak di antara jamaah yang minta maaf, penghasilannya tidak benar, Allah sucikan, di Indonesia dikeluarkan dari kerjaannya. Banyak yang di antara jamaah sakit, Allah sembuhkan. Banyak yang antara jamaah yang sehat, Allah sakitkan. Oleh karena itu, senantiasa luruskan diri, tundukkan hati kita supaya sampai Mekah nanti Allah jamu kita dengan baik, Allah terima kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita mendapatkan umroh yang mabrur, dan kita kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita lanjutkan. Halo, sudah. Apa? Oh ya, bisa pindah, Bu. Pindah. Kita lanjutkan. Setelah kita sampai di kota Mekah nanti, Bapak Ibu Rasulullah, kita akan sama-sama melaksanakan tawaf rukun umroh yang kedua. Yang pertama niat, yang kedua kita akan sama-sama melaksanakannya di kota Mekah, akan melihat Ka'bah secara langsung, akan bertamu ke rumah pencipta kita, dan akan melaksanakan tawaf di sana. Saya jelaskan di sekitaran Ka'bah, Bapak Ibu diperhatikan. Ka'bah bentuknya segi empat. Ini disebut dengan sisi kanan disebut dengan Multazam. Di sini ada makam Ibrahim, ada Hijr Ismail, ada rukun Iraki, dan ini rukun Yamani. Kita akan mulai tawaf kita atau rukun umroh kedua kita mulai daripada Hajar Aswad. Hajar Aswad nanti setara dengan pundak kiri kita. Kalau laki-laki kalau dari Hajar Aswad letakkan ini di bawah. Maaf, kalau sudah mulai tawaf ini diturunkan ya laki-laki. Perempuan tidak bahaya. Setelah itu kita akan sama-sama masuki Ka'bah dengan bimbingan doa yang saya baca dari pertama sampai akhir. Bapak Ibu boleh ikuti nanti. Dan insya Allah dispesialkan oleh grup Ahsan Mandiri Wisata. Kita umroh tidak perlu teriak-teriak menggunakan mutawifnya teriak-teriak, akan disediakan alat receiver yang digunakan alat mendengar untuk mendengar doa-doa, dan Bapak Ibu boleh ikuti. Sekarang nanti dibagikan satu persatu. Terus setelah itu akan kita mulai tawaf kita dari Hajar Aswad. Ka'bah di sebelah kiri kita semua. Mulai dari Hajar Aswad kita mulai tawaf ini dengan sama-sama mengucapkan niat lebih dahulu. Nanti saya bimbing niatnya. Setelah itu kita mulai start dari Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu kita cium tangan kita. Ini sunnah. Ini sunnah mengecup tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Sebelah kiri kita menghadap ke Hajar Aswad lalu mengecupnya. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini sunnah. Setelah dikecup kita mulai tawaf kita berkeliling ke Ka'bah menghadap kiri. Baik Bapak Ibu, ini yang senantiasa saya ingatkan diri saya sendiri, para jamaah. Ada satu tempat di seluruh muka bumi ini yang bagaimana seorang hamba bermunajat di sana, meminta di sana, maka doanya akan paling cepat dikabulkan. Dan tempat ini dikatakan para ulama nomor 1 dan ranking 1. Kalau kita berdoa di sana, Allah pasti ijabah. Allah pasti ijabah kalau kita berdoa di tempat ini. Namanya Multazam. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah disebut dengan Multazam. Kita boleh berdoa di sana nanti masing-masing. Insya Allah saya akan jelaskan. Bapak Ibu, kita sekarang dengan Multazam, mari kita sama-sama berhajat sendiri-sendiri. Dan ini yang saya amalkan selama saya hidup di bumi Mekah ini. Alhamdulillah, satu pun doa saya sampai sekarang yang saya hajatkan di Multazam belum pernah Allah
tidak kabulkan secara langsung. Apa saja itu, berhaji kah, kemarin orang ribut haji-haji, kami nggak pernah disitu karena doa kami di multazam Allah jaga. Jadi apa saja hajat yang sudah keluar dari lisan seorang hamba di multazam, insya Allah Allah akan ijabah dalam waktu yang singkat dan sangat-sangat tepat. Itu sangat-sangat mustajab, diriwayatkan dari hadis, bukan dari saya sendiri, tapi dianjurkan untuk berdoa di sana. Tempatnya sedikit, Hajar Aswad dan Baitul Ka'bah disebut dengan multazam. Insya Allah nanti saya akan bagi tahu semua. Bapak Ibu, kita secara multazam, mari kita sama-sama berhajat, doakan diri sendiri, doakan anak-anak kita, doakan urusan dunia yang belum Allah ijabah, doalah di sana. Setelah itu kita akan berputar dari multazam sisi makam Ibrahim, berputar tawaf dengan doa-doa yang saya akan bimbing, insya Allah Bapak Ibu boleh ikuti, dan kita akan berjumpa lagi dengan rukun Yamani namanya di sisi kiri dari Hajar Aswad. Maaf, sisi kiri dari Hajar Aswad. Di rukun Yamani kita disunahkan Rasulullah setiap melewati rukun Yamani cukup dia hanya mengusapnya saja. Jadi di rukun Yamani kita disunahkan cukup mengangkat tangan saja, Bismillah Allahu Akbar, tidak dengan mengecupnya. Di rukun Yamani mengangkat tangan saja. Setelah di rukun Yamani sampai Hajar Aswad kita disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah itu saya akan bimbing sampai akhir. Kembali lagi kita ke Hajar Aswad, kita mengangkat tangan lagi, Bismillah Allahu Akbar, lalu kenapa dikecup? Dahulu baginda senantiasa kalau melewati Hajar Aswad ditempelkan tongkatnya lalu dikecup. Ini sunnah. Jadi disunahkan untuk mengecupnya. Sampai kita berputar sebanyak 7 kali laluan. Kurang dari dekat yang 3 kilo setengah. Kalau yang didorong yang dari jauh lebih kurang 7 kilo tawaf. Cukup jauh. Terus karena dia dari lantai atas. Bagaimana apa saja pantang larang saat tawaf, Bapak Ibu? Di saat tawaf ini sama seperti kita melaksanakan sholat, jadi harus terjaga wudhu. Tapi saat tawaf kita boleh berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak boleh terbatal wudhu saat tawaf. Kalau terbatal wudhu bagaimana? Misalkan di saat putaran pertama, saya berputar dan Bapak Ibu semua, di saat di rukun Yamani, Bang Wawan terbatal wudhunya. Di saat terbatal wudhunya, Bang Wawan cukup keluar dari rukun Yamani, ambil air segelas zam-zam atau bawa semprotan, laksanakan wudhu dengan cara disemprot saja bagian-bagian yang penting di sana, karena kalau keluar nanti nggak bisa masuk lagi, susah. Ambil semprotan atau ambil 1 gelas zam-zam atau bawa botol, tempelkan di tangan saja untuk yang laki-laki, wudhu seperti biasa. Seperti biasa yang laki-laki, dan yang perempuan ini harus dijaga. Yang perempuan bagaimana cara berwudu setelah ihram, setelah melaksanakan niat. Cara berwudunya yang perempuan, nanti ibu-ibu cukup ambil semprotan tangan saja atau gunakan air sedikit di telapak tangan, cuci tangan. Di saat pertama ini sunnah. Setelah itu ambil air lagi, semprot atau ambil air sedikit, basuh wajah seperti biasa. Dan di saat membasuh tangan, apakah saya harus begini? Tidak boleh. Nanti menjadi pantang larang ihram. Tidak boleh, harus dijaga. Jadi di saat sudah berniat, kalau sudah berniat terbatal wudhunya, ambil air untuk rukun wudhu kedua, ambil air, taruh diletak di sini atau dibasuh begini, baru diletakkan di atas kainnya. Dengan niat air ini masuk ke dalam baju kita atau lengan kita. Membuat rumah dulu. Setelah itu basuh tangan ini, terus di rukun yang 3, Bapak Ibu ambil lagi air seperti biasa, letak di atas hijabnya atau atas kepalanya. Jadi nggak perlu dibuka hijabnya, nggak perlu dilibat-libat masuk ke kamar mandi. Jadi nggak perlu buka rambut lagi, bahaya, nanti kena pantang larang. Nah, dikenakan bagian atas dari kepala, baru telinga seperti biasa, dan kaki dibasuh kaos kakinya saja kalau sudah menggunakan baju ihram. Jadi tidak perlu membuka, tidak perlu ribet-ribet masuk kamar mandi. Dan saya tambahkan tadi, lupa yang perempuan, kalau sudah maaf jadi agak lupa, yang perempuan kalau sudah melapaskan niat sudah tidak boleh membuka aurat, walaupun di depan kamar teman sekamarnya, harus dijaga. Tidak boleh membuka aurat. Jadi kalaupun ke toilet membuka hijab, boleh ke toilet sendiri-sendiri, tidak boleh berdua. Tidak boleh dilihat oleh teman sekamar ataupun lawan jenis. Oke, yang harus dijaga itu. Jadi pantang larang ihram. Jadi walaupun ke toilet membuang air sendiri, tidak boleh bersama.
Oke. Setelah itu kita lanjutkan ke tawaf tadi. Kalau sudah terbatal wudhunya, ambil keluar dari di mana dia batalnya, misalnya rukun yamani batal, masuk lagi ke rukun yamani dan lanjutkan tawafnya. Akan tetapi kalau terbatal wudhu atau ada yang sakit di saat tawaf, maaf kami tidak bisa menunjukkan. Kami harus terus berjalan. Nanti kami akan tunggu di putaran terakhir. Kalau kami sudah selesai tawaf, kami akan tunggu di putaran terakhir insya Allah. Tapi kalau terbatal wudhunya, nanti selesaikan aja tawafnya sebanyak 7 kali laluan. Kalau saya tidak bisa berdoa, bagaimana Ustaz? Cukup doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai akhir, tidak masalah. Intinya setiap hajar aswad angkat tangan dan mengecutnya, itu saja. Oke. Setelah itu Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita juga sekali lagi di saat tawaf, Bapak Ibu yang tidak kuat nanti diusahakan menggunakan kursi roda supaya tidak mengganggu yang lainnya nanti saat tawaf. Jadi takutnya ada yang tumbang, tidak kuat, sesak. Jadi kami hanya bisa meletak saja sebentar, mungkin satu orang yang menemani. Kalau semua yang menemani tidak boleh, karena tawaf ini harus terus berjalan sampai selesai. Lebih kurang 3 kilo atau 2 kilo sebelum harus kita jalan. Oke, setelah itu Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita tawaf selesai di Hajar Aswad kembali di putaran ke-7, kita akan sama-sama beranjak ke belakang makam Ibrahim untuk melaksanakan sholat sunnah. Apa niatnya? Tidak perlu berniat, karena langsung mengangkat tangan Bismillah Allahu Akbar, karena kita posisi tawaf sama seperti sholat tadi. Sholat sunnah ini untuk menyempurnakannya saja. Di rakaat pertama kita baca Al-Fatihah, di ayatnya kita sunahkan membaca Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir. Di rakaat kedua kita sunahkan membaca Qul huwallahu ahad. Setelah sebelum kita sama-sama sholat, kita akan berdoa dulu berhajat masing-masing yang akan saya bimbing di depan Ka'bah. Oke. Nanti ada sesi tanya jawab dan selesaikan dulu. Setelah kita beranjak ke daripada Ka'bah, kita akan beranjak lagi ke namanya Safa Marwa, Bukit Safa dan Marwa. Laluannya agak jauh dan sekarang Baitullah itu banyak perbaikan, jadi banyak laluan baru. Setelah itu kita akan sama-sama ke Safa Marwa. Di sebelah sisi depan ini, sisi kanan ini disebut dengan Bukit Safa, sisi belakang disebut dengan Bukit Marwa. Nanti insya Allah kita akan sama-sama dari bawah melihat langsung Bukit Safa dan Marwa. Di Bukit Safa kita melaksanakan rukun umrah yang ketiga, yakni berjalan atau berjalan-jalan kecil dari Bukit Safa ke Marwa sebanyak 7 kali laluan. Jadi bukan 7 kali putaran. Ini Bukit Safa, ini Bukit Marwa. Dari Safa ke Marwa dihitung 1 kali, Marwa ke Safa dihitung 2 kali. Jadi kita berputar sebanyak 7 kali laluan, bukan 7 kali putaran. Karena ini cukup lumayan jauh dan melelahkan, lebih kurang 3,5 kilo. Kalau mau berputar dihitung 1, bagaimana Ustaz? Tidak boleh. Capek nanti pingsan karena cukup jauh. Ada jamaah haji kemarin dia berputar sebanyak 7 kali putaran, Pak. 7 kilo dia berjalan kaki karena tidak tahu ilmunya. Jadi saat dari Safa Marwa dihitung 1 kali, Marwa ke Safa dihitung 2 kali. Jadi harus kita kalau di Safa Marwa juga boleh terbatal wudhu. Safa Marwa boleh terbatal wudhu, boleh berputar badan, boleh beristirahat kalau capek. Jadi di Safa Marwa agak santai-santai sedikit. Kalau di Ka'bah tidak boleh. Oke. Nanti di Safa Marwa ada lampu hijau. Itu disunahkan laki-laki berlari-lari kecil. Salah doa dari pertama sampai akhir saya akan bimbing. Disunahkan laki-laki berlari-lari kecil, yang perempuan cukup berjalan kaki saja. Jadi setelah kita melaksanakan sa'i di Safa Marwa sebanyak 7 kali laluan, nanti kita akan keluar dari area Safa Marwa dan melaksanakan tahallul, mencukur sebagian daripada rambut. Yang perempuan cukup dikeluarkan sedikit saja lalu dicukur. Sana nanti dibantu sama leadernya. Untuk yang laki-laki disunahkan menggundul rambutnya. Rasulullah mendoakan 3 kali bagi yang menggundul dan mendoakan sekali bagi yang mau mencukur. Jadi terserah mau menggundul boleh, mau yang mencukur. Kalau ini tidak rambutnya. Jadi Bang Wawan udah bilang kemarin mau menggundul. Insyaallah. Oke, itu saja. Kalau sudah selesai mencukur rambut, sudah boleh melanggar pantang larang ihram lagi. Ya, laki-laki dan perempuan boleh bermesraan lagi, boleh membuka boleh. Yang pasangan boleh menutup, ambil berkah boleh dan lain-lain. Sudah tidak ada pantang larang lagi. Kalau sudah
mencukur. Oke, saya jelaskan sedikit lagi. Ya, boleh nanti di Kota Mekah. Boleh setelah umroh di Kota Mekah. Bisa bergantian kamar. Ada lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Saat kita ini pentingnya masalah wudhu yang bagaimana kalau saya bersentuhan dengan suami, bagaimana nanti saat tawaf ada orang lain yang menyentuh saya batal wudhu. Jadi Bapak Ibu, kita di kalangan mazhab Syafi'iyah bersentuhan laki-laki dan perempuan menjadi pantang larang wudhu, batalnya wudhu. Maka tetapi di mazhab yang lain itu tidak membatalkan persentuhan laki-laki dan perempuan, akan jadi tidak mengangkat syahwat kalau di mazhab yang lain. Tetapi di dalam mazhab Syafi'iyah dijelaskan bahwasanya di saat seorang hamba melaksanakan tawaf atau melaksanakan ihram dari niat itu sampai selesai umroh, itu ada keringanan dari mazhab Syafi'iyah, tidak terbatalnya wudhu bersentuhannya laki-laki dan perempuan. Karena di saat tawaf nanti Bapak Ibu, kita sudah menjaga aurat, menjaga wudhu dari tersentuhnya kaum lain. Nanti mereka yang menyentuh kita, terutama yang laki-laki, karena terbuka lengan kanan, kita menjaga tidak menyentuh yang lain, dia menyentuh kita, perempuan Arab itu. Karena di mazhab mereka tidak menjadi pantang larang wudhu. Jadi nanti kalaupun di saat kita melihat bersentuhan laki-laki dan perempuan diringankan dalam mazhab Syafi'i, boleh saja, intinya tidak mengangkat syahwat. Jadi tidak terbatal wudhunya kalau bersentuhan setelah berniat nanti. Ini yang kita mempelajari di Mekah Al-Mukarramah dan di Madinah. Masih batuk sih. Iya, ada kalau nggak ada. Masalah itu. Pakai bertangku kalau nggak ada tenggorokan. Bagaimana yang tadi saya kasih coba? Ada aja kita harus perubahan. Dia boleh menolak. Ya. Boleh. Belum bisa Boleh, sama nanti lagi boleh. sebentar tidur Boleh apakah tidur? ganti-gantian di satu kamar, diususkan sama Pak Haji kamar. Masya Allah. Lain. Tetap saja kalau masalah ya kita dari beda jenis, beda pembahasan, tetap saja seorang perempuan Bapak Ibu sedikit saja. Tahu bisa ada salah satu istri Nabi, satu-satunya wanita yang Allah langsung menitipkan salam kepada dia. Jadi yang menitipkan salam ini bukan hanya raja, tapi Tuhan kita, pencipta kita. Apa yang terjadi di saat Muhammad kembali ke rumahnya, istrinya melihat dari raut wajah Muhammad, dia posisi kelaparan karena perempuan menggunakan perasaan. Melihat suaminya kelaparan, Khadijah izin kepada suaminya, wahai suami, izinkan saya ke belakang sebentar. Biasa Khadijah menyiapkan makanan untuk suaminya. Di saat Khadijah ke belakang menyiapkan makanan untuk suaminya, turunlah Jibril. Hadis yang diriwayatkan, turunlah Jibril, wahai Rasulullah, sesungguhnya Khadijah ke belakang sedang menyiapkan makanan untukmu. Ada salam bagi Khadijah, ada salam dari Tuhan penciptanya, ada salam dari Allah bahwasanya Allah menitipkan salam untuk Khadijah dan sudah disiapkan singgasana baginya di surga, dan di singgasananya itu tidak ada keributan sedikit. Kenapa tidak ada keributan? Karena Khadijah termasuk salah satu istri yang tidak pernah membesarkan suaranya kepada suami. Jadi semoga Khadijah mendapatkan singgasana istana yang tidak ada keributan. Sebenarnya Khadijah tidak pernah membesarkan suaranya kepada suaminya. Insyaallah boleh diikuti. Kalau yang lalu sudah berlalu, biarkan saja. Sekarang yang ke depan diperbaiki. Aisyah tidak pernah besar suaranya dan suaranya minta. Oke, sekarang sebentar sisi tanya jawab. Oke Bapak Ibu, itu saja yang harus kita jaga, yang harus kita laksanakan di saat melaksanakan umroh. Sekali lagi yang saya sebelum sisi tanya jawab, inti mendapatkan umroh yang mabrur itu ada 3 saja. Yang pertama, melaksanakan rukun-rukunnya, menjaga pantang larang yang dijaga, dan yang ketiga harus meluruskan niat yang utama, bahwasanya kita ikhlas di sini, meluruskan niat kita benar-benar
ke rumah Allah untuk meminta ampun atas dosa-dosa kita. Seperti disampaikan baginda al-umrah kafaratul lima bain. Umrah yang sah untuk berikutnya, yakni untuk menemukan permintaan atas dosa-dosa kita. Itu kita menenangkan diri kita bahwa kita datang untuk minta ampun kepada Sang Pencipta kita. Kita diundang oleh Allah dengan rahmatnya, dengan rahmannya, maha pengasihnya. Wahai hambaku, datanglah ke rumahku. Oke ya Allah, kami datang ke rumahmu untuk meminta beribadah di rumahmu dan meminta ampun atas dosa-dosa kami di rumahmu. Itu saja inti daripada umrah. Sekarang ada sesi tanya jawab. Boleh mengangkat tangan, ada yang tidak jelas. Bagaimana Kak? Tadi kan setelah dulu tadi kan nggak boleh terbuka aurat. Tapi misalnya kalau kita di hotel sebelum Rawang diambil gimana? Bapak. Tadi juga ditanya di pertama apakah boleh makan dan minum. Boleh makan dan minum di saat kita selesai berniat. Juga di saat berniat boleh terbatal wudhu. Jangan takut kentut aja tapi dikecilkan. Oke, boleh buang Suaranya dikurangi volumenya. boleh. Tapi nanti intinya janji saat kita tawaf harus dalam keadaan suci. Jadi saat berjalan dari Madinah ke Mekah boleh terbatal wudhu, boleh makan, boleh buang air, tapi tutup auratnya setelah keluar dari toilet. Gitu. Jadi boleh masuk menggunakan tutup aurat, boleh terbuka di dalam WC. Intinya tidak terlihat oleh sesama jenis. Oke. Kalau sebelum niat boleh saja, setelah niat boleh juga, tidak ada larangan. Cuman untuk kesempurnaan lebih bagus dijaga dulu supaya sempurna doa-doa kita nanti di Ka'bah. Ya Rob, dari lisan kita keluar bau harum, salah dijaga. Jadi sebelum niat nanti cukup hanya 6 jam saja, tidak lebih dijaga. Sebelum berniat dulu menggunakan siwak atau diharumkan bau mulutnya supaya sempurna hajat-hajat kita nanti di. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, Ada pertanyaan? boleh ke saya kentut? Oke. Untuk rambut yang dilarang itu mencabut rambut atau memotong rambut. Kalau nanti Bapak Ibu melihat ada rambut yang ketika ada di kain bagaimana, itu rukhsah keringanan, tidak masalah. Nah, kalaupun seandainya begini dan tercabut banyak, cukup membayar fidyah saja. Nah, jadi kalau mau supaya tidak ini cukup begini saja, jangan digosok begini. Kalau ada yang begini terus tercabut, membayar fidyah. Begini saja. Kalau ibu biasanya melihat nanti di kain ihramnya, di bajunya melihat rambut, itu tidak menjadi masalah. Oke, sekarang iya doa membaca jin, membaca doa masuk kamar mandi karena ada jin di kamar mandi. Membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oke, ada pertanyaan Pak? Oke. Jadi tata cara kita untuk buang air kecil diajarkan para ulama. Pertama, istinjanya yang benar supaya tidak keluar lagi. Istinjanya jongkok, diberdirikan kaki kanan. Kayak jangan kaki berdiri. Ini bapak-bapak sering berdiri kan. Ya laki-laki terus lagi setiap kali dibasuh. Walaupun sudah kita ikhtiar benar-benar, nanti terus merasa keluar, biasanya itu banyak dari setan saja yang membuat kita was-was. Padahal itu tidak keluar, tapi was-was. Jadi tinggalkan saja kalau merasa was-was, auzubillah minasyaitonir rajim. Bukan hanya membuang air kecil, tapi kadang-kadang untuk kita, padahal tidak keluar angin, tapi maaf, bagian pantat kita seperti dibuka, seperti keluar angin. Itu was-was, itu dari setan. Jadi insya Allah usahakan istinja yang benar. Kalaupun ada yang was-was nanti merasa keluar, sudah tidak perlu berbuka. Itu was-was dari setan. Ada pertanyaan lagi?
sebelum kita ke sesi berikutnya, saya pastikan lagi Bapak Ibu yang mau list siapa yang menggunakan kursi roda. Ini harus ditulis benar-benar supaya disiapkan berapa orang nanti yang akan didorong. Tapi kalau merasa kuat, boleh jalan kaki saja sama saya. Tapi kalau tidak kuat, berjalan sebanyak 7 kilo, cukup menggunakan kursi roda saja. Nanti dibimbing juga sama yang dorong, dibimbing dijemput dari hotel, diantar ke Tawang, diantar ke hotel kembali. Jadi include semua. Biayanya lebih kurang 350 rial atau 1.500.000. 1.500.000 dari ya. hotel sampai hotel. Ya. Semua sampai akhir, sampai selesai. Tapi nanti yang dorong orang Indonesia. Tapi nanti usahakan yang tua maupun yang muda di saat wadah kita akan sama-sama berjalan. Untuk tawaf saja. Jadi beratnya itu disai agak jauh. Kasihan yang nenek-nenek nanti nggak kuat. Jadi di list dulu siapa saja yang mau naik kursi roda. Sudah saya list ini, terutama yang sakit usahakan naik kursi roda. Saya list di atas nama Ibu Nani sudah dibayarkan sama anaknya. Darmawati sudah bayar kemarin. Aisyah belum. Siapa lagi yang mau nambah? Pak Haji dah. Siapa? Nurbayati. Mana orangnya? Nurbayati. Apa? Ada lagi? Pak cukup? Nenek kuat? Lima ya? 5 orang? Insya Allah 5 orang yang lain insya Allah sehat. Kita juga, siapa nama? Nani? Siapa? Jadi 6 orang ya. Insya Allah nanti juga akan dibimbing. Yang kursi roda pun akan dibimbing oleh yang dorongnya. Jadi sisa 4 orang yang belum bayar nanti boleh serahkan ke saya ya. Jadi kursi roda boleh serahkan ke saya yang belum bayar. Baru 2 yang bayar atas nama Nani dan Darmawati. Jadi saya nanti serahkan ke saya akan bagi. Oke. Bapak Ibu rahimakumullah juga kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana kalau saya mengumrohkan arwah ibu bapak saya, kakek nenek saya, mengumrohkan mengumrohkan istri saya. Jadi syaratnya yang diumrohkan itu harus dalam keadaan meninggal dan dalam keadaan sakit yang benar-benar tidak kuat baru boleh diumrohkan. Kalau sehat tidak boleh. Kalau sehat walaupun dia tidak mampu di dalam segi materi tidak boleh diumrohkan. Kalau sudah meninggal baru boleh. Jadi nanti kita kalau mau melaksanakan badal umroh, kita juga ada namanya umroh sunnah, umroh kedua. Di travel diadakan 2 kali umroh. Umroh wajib yang kita laksanakan sama-sama besok. Yang kedua umroh sunnah untuk menyempurnakan umroh pertama. Kalau di pertama merasa sudah sempurna mendapatkan umroh mabrur, maka laksanakanlah badal umroh di umroh kedua. Akan tetapi di saat umroh kedua Bapak Ibu merasa di umroh pertamanya kurang sempurna, sempurnakan dengan umroh sunnah untuk memperbanyak amal diri sendiri. Terus kalaupun sudah sempurna di umroh pertama, nanti laksanakan umroh kedua, badal umroh untuk arwah ibu bapak atau istri atau suami yang sudah meninggal. Kalau namanya 2 atau 3 nanti boleh titipkan ke Pak Haji, insya Allah kami akan kerjakan badal umrohnya. Boleh dititipkan dari kami atau ke Pak Haji nanti di list. Badal umrohnya kami akan kerjakan. Untuk biaya badal umroh kemarin jamaah 1.500.000. 1,5 kita kerjakan. Kami akan buatkan sertifikat badal umrohnya kita dan kami buatkan dokumentasi saat melapaskan niat. Lapaskan niat itu hadiah pahala untuk hadiah umroh untuk mereka yang sudah mendahului. Itu badal tanda cinta kita kepada mereka yang sudah mendahului. Badal hadiah umroh kita kerjakan. Jadi bagaimana senangnya mereka di dalam kuburnya tiba-tiba ada pahala umroh datang untuk
untuk mereka-mereka yang sudah mendahului. Insyaallah menjadi amal jariah mereka yang membadalkan atau yang dibadalkan pahalanya sama. Insyaallah nanti boleh dilihat siapa saja, disebutkan nama dan walinya. Insyaallah nanti kami akan kerjakan, saya dan Ustaz Haromain kerjakan untuk amanah badan umroh. Kami akan buatkan video dan buatkan sertifikat saat selesai nanti di Indonesia. Saya sih. Siap, nanti kami akan besok. Kalau bayi, oke, kalau semua boleh saja, akan tetapi asal yang sudah balik, karena seorang bayi itu sudah pasti masuk surga. Lebih baik yang balik saja. Orang yang belum balik sudah pasti masuk surga. Kasih hadiah kepada mereka yang sudah merasakan dosa, merasakan pahala. Itu lebih baik lagi. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum? Oke, ada tips besok bagus supaya tidak ada yang terpisah. Untuk umroh biasanya kami akan membuat barisan 5 baris, perempuan 3 baris di tengah, laki-laki 1 baris sisi kiri dan sisi kanan. Dan insya Allah kita tidak sulit terpisah karena semua akan mendengar perintah daripada atau bik daripada saya. Bapak Ibu berkumpul, maka Bapak Ibu cukup berkumpul lagi. Kalau nanti saya akan Itu faktor yang sering dilakukan untuk menyerang hari kayak kita Masya Allah. Ya, itu walaupun harga ekonomis bisa mendapat bintang fasilitas yang maksimal. Salah nanti, tapi dijaga ya, itu bukan punya kepribadian. Jadi itu pinjam harus dijaga, harganya 1.500.000. Kalau hilang harus diganti. Tapi insya nggak hilang karena dia menggunakan kali. Ada kalungnya, harus dijaga dan dikembalikan. Jangan dibawa pulang. Tidak. Jangan dibawa pulang. Bagi Bapak Ibu, salam cukup jelas. Kalau ada yang tidak jelas, nanti sebentar boleh bertanya kembali saat perjalanan besok. Jangan malu bertanya, tanya saja. Saya bertanya, bolehkah saya berumroh ke Kanawa? Saya tidak cukup di sana ada. Kurang. Boleh nanti kalau tidak cukup, tenang sama leadernya orang kaya, gampang. Sama ordernya, insyaallah. Oke Bapak Ibu, rahimahumullah, insyaallah semoga Allah mudahkan perjalanan kita besok. Semoga Allah berikan kesehatan, kejayaan bagi kita semua. Untuk jamaah yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Untuk kita semua, semoga Allah permudah kita memasuki kota Mekah. Amin. Kita mendapatkan umroh yang makbul. Oke Bapak Ibu, kita tutup kajian singkat ini atau manasik singkat ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang majelis namanya boleh duduk, yang lain boleh. Wanti Siapa tadi? Wanti